Untuk kegiatan pertama, kita akan melakukan percobaan mengenai hukum Newton 1. Apa masih ada yang ingat bagaimana bunyi hukum Newton 1? Baik. Hukum Newton 1 berbunyi bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka kecepatan benda tersebut akan konstan. Selanjutnya, untuk membuktikan hukum Newton 1 tersebut, langsung saja kita melakukan percobaan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama, 1 buah gelas, 1 lembar kertas, dan 1 buah koin. Yang pertama, kita letakkan sebuah gelas di atas meja, letakkan sebuah kertas di atasnya, dan selanjutnya letakkan sebuah koin di atas kertas. Dan saya akan menarik kertas ini secara cepat. Lalu apakah yang akan terjadi? Nah, koin tersebut akan masuk ke dalam gelas. Yang kedua, saya akan mencoba menarik kertas ini secara perlahan. Apakah yang akan terjadi? Apakah koinnya juga akan terjatuh ke dalam gelas? Oke, mari kita coba. Secara matematik, hukum Newton 1 dinyatakan dalam bentuk sigma F sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Jadi, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Pada percobaan yang dilakukan, koin hanya diletakkan sedemikian rupa di atas kertas dan tidak terdapat gaya apapun yang diberikan padanya. Sehingga ketika kertas ditarik dengan cepat, koin tersebut akan jatuh masuk ke dalam gelas. Hal ini menunjukkan bahwa koin tersebut telah bertahan dalam gerakannya, yang dalam hal ini adalah diam, karena tidak ada gaya apapun yang bekerja padanya. Hukum Newton 1 ini mengungkapkan mengenai sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, atau biasa disebut dengan sifat kelembaman atau inersia. Di dalam kegiatan sebelumnya, telah disebutkan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan memiliki kecepatan yang konstan. Lalu, apakah yang akan terjadi jika sebuah benda dikenai sebuah gaya? Ya, benda akan bergerak atau mengalami perubahan kecepatan. Di dalam kinematika, perubahan kecepatan itu disebut sebagai percepatan. Hukum Newton 2 ini secara sistematis dirumuskan F sama dengan M kali A. Hal ini berarti resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding dengan massa dan percepatan. Atau dapat dikatakan, percepatan akan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Percepatan benda sendiri dapat ditentukan dengan melihat komponen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan hukum Newton 2 pada bidang miring. Oke, di sini kita melakukan percobaan hukum 2 Newton dengan menggunakan bidang miring. Di sini kita mempunyai alat berupa bidang miring yang telah dimodifikasi sehingga bisa diatur sudutnya. Juga ada 2 buah balok, yang pertama sebagai balok penyangga dan yang satunya sebagai rendah. Untuk melakukan percobaan ini, pertama kita mengatur sudutnya terlebih dahulu. Sudut dibentuk sebesar 30 derajat, kemudian letakkan balok penyangganya. Selanjutnya, letakkan benda pada bidang miring dan kita lihat apa yang akan terjadi. Dengan mengetahui komponen gaya yang bekerja pada benda, kita dapat menentukan percepatan gerak benda tersebut. Komponen gaya yang bekerja pada bidang miring adalah gaya berat dan gaya normal. Perlu digarisbawahi bahwa gaya berat dan gaya normal bukanlah gaya aksi-reaksi, sebab gaya tersebut bekerja pada benda yang sama. Oleh karena besar gaya keduanya sama dan memiliki arah yang berlawanan,
maka kedua gaya tersebut saling menghilangkan. Sehingga benda pada bidang miring dapat bergerak karena adanya komponen gaya berat yang sejajar dengan permukaan bidang miring. Kemudian, komponen gaya berat pada bidang miring tersebut dapat kita substitusikan ke dalam persamaan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. Kita substitusikan F dengan komponen gaya berat pada benda, yaitu W sinus alfa, sehingga kita akan memperoleh persamaan W sinus alfa sama dengan M dikali A. W sendiri memiliki rumus massa dikali dengan gravitasi, sehingga persamaannya menjadi M kali G kali sinus alfa sama dengan M dikali A. Dari persamaan ini, kita memiliki dua faktor yang sama, yaitu massa benda, sehingga faktor massa di sini dapat kita hilangkan. Dari persamaan ini, kita juga mengetahui jika massa ternyata tidak berpengaruh terhadap percepatan benda. Kemudian, kita masukkan nilai gravitasi dan nilai alfa yang sudah diketahui ke dalam persamaan, sehingga diperoleh 10 meter per sekon kuadrat dikali sinus 30 sama dengan A. Kemudian, 10 dikali sinus 30 yaitu setengah sama dengan A, sehingga kita memperoleh percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mengetahui hukum Newton pertama dan hukum Newton kedua, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga sendiri berbunyi F aksi sama dengan F reaksi dan arahnya berlawanan. Apabila sebuah benda mendapatkan gaya dari benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya kepada benda pertama. Dan misalnya gaya keduanya sama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk membuktikan hukum Newton ketiga, mari kita melakukan percobaan berikut. Baik, kita membutuhkan 1 buah statif dan 2 buah neraca pegas. Untuk langkah kerjanya sendiri, saya akan meletakkan neraca pegas pertama di dalam statif, dan saya akan menarik neraca pegas tersebut dengan neraca pegas kedua. Lalu, apakah yang akan terjadi? Mari kita lihat. I am a boy, just a boy. 수많은 boy 중에 그저 한 boy. 뭔가 특별한 게 없고 무엇도 내세울 게 없는 그런 사람. I am a girl, just a girl. 지나가는 걸 봐도 모르는 girl. 전혀 예쁘지도 않고 눈 감고 평범하게 그지 없는 사람.